Apa sih motif dari perkara ini? Apa motif dari kasus Brigadir J ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum yang diulas secara populer. Kali ini kita masih membahas mengenai kasus Brigadir J. Perkembangan terakhir, Bapak Freddy Sambo ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 orang sebelumnya ditetapkan juga sebagai tersangka. Diawali oleh Baradae yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dalam pemeriksaan Baradae ini mengungkapkan hal-hal atau kronologis kejadian yang berbeda dengan kronologis yang disampaikan pada awal-awal peristiwa ini terjadi, di mana dikatakan oleh Baradae lewat kuasa hukumnya bahwa tidak benar adanya penodongan senjata dari Brigadir J terhadap istri Freddy Sambo. Kemudian juga tidak ada tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Jadi yang ada hanya menembak. Jadi kalau tembak-menembak itu ada yang menembak, ada yang tembak. Ini hanya menembak. Kemudian Baradae juga mengungkapkan nama-nama yang diduga sebagai pelaku dalam kasus Brigadir J ini. Kemudian juga Baradae ini mengungkapkan peran-peran dari masing-masing pelaku dalam perkara Brigadir J ini. Kemudian juga Baradae ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK. Artinya sebagai pelaku bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar perkara ini, yang tentunya Baradae ini mendapat perlindungan secara fisik, perlindungan psikis maupun perlindungan hukum. Nah, setelah ditetapkannya Freddy Sambo sebagai tersangka, sekarang masyarakat bertanya-tanya, apa sih motif dari perkara ini? Apa motif dari kasus Brigadir J ini? Nah, seperti diungkapkan oleh Bapak Kapolri bahwa motifnya belum bisa disampaikan pada saat kemarin mengumumkan tersangka karena masih didalami terus perkara ini. Walaupun ada selentingan dari Bapak Mahfud MD, Menpol Hukam kita, yang menyatakan bahwa motif dari kasus Brigadir J ini adalah sensitif. Jadi hanya orang dewasa yang boleh dengar. Nah, terlepas dari apa maksud beliau, kita nanti bisa mengetahui apa sebenarnya yang disampaikan oleh beliau tersebut. Walau demikian, pengacara Brigadir J, Kamarudin, mengatakan bahwa sebenarnya polisi sudah tahu motif dari pelaku pembunuhan Brigadir J ini. Karena sebelum ditetapkan tersangkanya pasti penyidik itu sudah tahu motifnya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, motif dalam kasus tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan itu bisa bermacam-macam. Motifnya bisa karena kekuasaan, motifnya bisa karena dendam, karena iri hati, karena uang, karena cinta, dan lain sebagainya. Jadi motif dalam suatu perkara pidana pasti ada. Tidak mungkin suatu tindak pidana seperti pembunuhan ini tidak ada motifnya. Tiap terjadi tindak pidana seperti pembunuhan ini pasti ada motifnya. Mari kita ikuti terus perkara ini
Semoga perkara ini makin hari makin terang benderang. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.